Saudaraku sekalian, hari ini hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. Saudara, kita harus berjuang untuk bisa menjadi seorang yang bisa dinikmati oleh Allah. Biasanya kita berusaha untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Apakah itu kesehatan, berkat jasmani, ya segala berkat-berkat jasmani lah. Atau mungkin juga kita mau menikmati berkat rohani dari Tuhan. Tetapi kita tidak berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa dinikmati oleh Allah. Nah, sekarang pada kesempatan ini saya mengajak kita semua berambisi menjadi orang yang bisa dinikmati oleh Allah. Dan ini harus dipersoalkan dengan sangat serius, dan hal ini benar-benar bersifat pribadi. Ya, benar-benar bersifat pribadi. Kita harus memiliki ambisi yang kuat bagaimana menikmati Allah, tapi juga dinikmati oleh Allah. Bagaimana orang bisa dinikmati oleh Allah? Ini masalahnya. Bagaimana kita bisa dinikmati oleh Allah? Ada satu yang kita harus pasti lakukan. Jangan memiliki kesukaan, kesenangan, kebahagiaan apapun selain Tuhan. Jangan memiliki kesukaan, kesenangan, kebahagiaan apapun selain Tuhan. Itu tentu berangkat dari diri kita sendiri. Dan kita bisa merasakannya, saudara. Ya, dulu kita punya banyak kesukaan. Ayo, termasuk saya punya banyak kesukaan dan kesenangan-kesenangan. Hobi-hobi yang di situ kita memberikan perhatian, membelanjakan uang, menyediakan waktu, tenaga, dan kita menikmatinya. Nah, pada waktu kita menikmati kesenangan-kesenangan itu, kita tidak berpikir apakah Allah ikut menikmatinya. Kita mendengarkan lagu-lagu yang kita nikmati, tetapi kita tidak berpikir apakah Allah ikut menikmati lagu itu atau tidak. Kita punya berbagai kesenangan, hobi A, hobi B, hobi C, berbagai hobi, dan kita menikmatinya bersama teman-teman, sahabat, orang-orang dekat kita. Tapi kita tidak berpikir serius apakah Allah ikut menikmati hobi itu. Ayo kita persoalkan, dan saya percaya Roh Kudus pasti bicara. Ya, Roh Kudus pasti berbicara kepada kita. Yang ini aku suka, kata Tuhan. Yang itu aku tidak. Pasti Tuhan bicara. Tuhan bisa bicara, aku tidak suka yang ini semua. Itu nanti pada waktu kita bertumbuh dewasa, kita dengan rela melepaskan semua kesenangan, hobi, lagu-lagu yang Tuhan tidak berkenan, semua film-film yang Tuhan tidak berkenan, semua kita lepaskan. Bukan berarti lalu kita tidak menikmati hidup, kita pasti menikmati hidup. Kita bisa makan enak, tidur nyenyak, dan menikmati semua apa yang Allah berikan. Tetapi tidak terikat dengan semua itu. Nah, ini prinsip penting, dan saya berjuang. Saudara, saya minta berjuang. Saya pun juga berkhotbah ini bukan berarti sudah sempurna. Saya masih sedang berjuang. I am still struggling. I'm still learning. Saya sedang terus berjuang dan belajar. Ya, jangan sampai ada kesenangan kita yang Allah tidak ikut menikmatinya, yang Allah tidak berkenan, yang akhirnya kita akan tujukan kesukaan kita hanya Tuhan. Engkau kebahagiaanku,
Engkau kesukaanku satu-satunya. Nah di situ baru kita bisa berkata, engkau gairah hidupku satu-satunya ya Bapa. Nah kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, sudah bisa dipastikan kita tidak akan pernah menjadi kesukaan Allah. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya kesukaan, saudaraku. Pasti, saudaraku, tidak akan berbuat dosa. Kalaupun dia bersalah, dia akan segera bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pasti. Tidak mungkin orang yang menjadikan Tuhan kebahagiaannya atau kesukaannya hidup di dalam dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaannya akan berusaha menyukakan hati Allah. Ia berani berkata, aku rela tidak memiliki apapun dan siapapun, asal aku memiliki Engkau ya Tuhan. Luar biasa, saudara. Orang-orang seperti ini tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Kalau saya mengatakan kita tidak boleh menyisakan apapun untuk diri kita sendiri, bukan berarti uang kita berikan semua ke gereja atau ke seorang pendeta. Itu konyol dan bodoh. Pikiran itu konyol dan bodoh. Tuhan mempercayakan uang, harta, kesehatan, keluarga atau apapun, semua milik Tuhan. Jangan berpikir kita memiliki itu. Sekecil apapun, jangan kau sisakan. Setelah itu baru kita harus punya kepekaan untuk mengerti apa yang Allah kehendaki. Kepekaan untuk apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Nah di situ orang tidak menyisakan. Suatu saat ketika meninggal dunia, saudaraku, dia rela meninggal, dia sukacita meninggal dunia. Karena memang sudah jauh-jauh hari, tidak terikat oleh apapun, melepaskan segala sesuatu. Seperti lagu yang saya karang, ya Tuhan aku rela menanggalkan semua, mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginan. Saudara, dengan demikian kita akan dinikmati Tuhan, saudara. Jadi orang yang menjadi kesukaan Allah, dinikmati oleh Allah adalah orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan dan kebahagiaannya. Orang seperti ini orang yang pasti rela hidup dalam kesucian dan kekudusan. Pasti rela hidup dalam kesucian dan kekudusan. Orang seperti ini pasti rela, saudaraku, kehilangan apapun untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesukaan hati Tuhan. Tidak menyisakan untuk dirinya sendiri. Hidupnya hanya untuk pekerjaan Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi aktivis, saudara. Tapi melakukan apapun yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Nah, orang-orang seperti ini, saudaraku, baru bisa menikmati Tuhan. Ingat rumusnya. Anda tidak bisa menjadikan Tuhan harta, saudara, kalau saudara masih merasa memiliki harta selain Tuhan. Kalau saudara menjadikan Tuhan satu-satunya harta saudara, kebahagiaan saudara, kesukaan saudara, saudara dan saya pun menjadi kesukaan hati Allah, milik kesayangan Tuhan. Inilah pesan Tuhan untuk kita, saudara, bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya. Baik, saudaraku sekalian, saya berharap melalui renungan ini saudara-saudara diberkati. Sampai jumpa besok pagi jam 5 dalam doa pagi ya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih untuk perjumpaan dengan Tuhan saat ini, kali ini, dan renungan firman Tuhan, nasihat Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang kami dengar karena firman-Mu mengatakan Tuhanlah kesukaan kami. Dan kami menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.